Iki anu kula semai. Oh. Sing tengah jengan mau. Nggih, nggih. Dadi kula semai pun tukul-tukul. Oh, iki ngijak-ngijak anu kita? Enggak. Enggak, Kan ya. ada yang ditanam di sini tapi jarang-jarang. Heeh. Oh, ada bawang Dayak juga ini ya? Bawang Dayak ada. Bawang Dayak. Ya sobat Ran, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua ya? Senang sekali ya sore kali ini kita masih bisa hadir kembali ya. Kita masih bisa ngonten kembali ini di lokasinya nih di RT 48. Nah kita ditemenin ataupun bareng dengan YouTuber Transmigrasi SP sebelah yaitu Pak Tumilan, ataupun di channel YouTube Pejuang Transmigrasi 5 ya Pak De. Betul. Nah jadi pada sore kali ini kita berdua ini mau kemana ya? Sesuai request dari mungkin keluarganya yang di Bantul, suruh mengunjungi rumah Pak Adi Wiono yang veteran dari Adi Suyono ya. Adi Suyono. Ya. Jadi sore kali ini kita mau jalan ke lahannya Pak Adi Suyono. Nah, di mana Pak Adi Suyono ini transmigrasi asal Yogyakarta yang diangkatkan di SP6 Tanjung Buka ini ada ya. Ya betul. Jadi alamatnya sini ya, SP6 Tanjung Buka, Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Balas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Oke, semuanya lengkap ini. Jadi harus lengkap ada memang harus, supaya dia nggak nanya-nanya lagi kemana alamatnya. Jadi pada tahun 2015 yang lalu Mbak Adi Suyono bersama saya ini diberangkatkan ini. Jadi di sini dulu ini masih hutan dan semak belukar. Ya sekarang masih sih, cuma bedanya ada kabel listrik ya. Jadi tadi setelah kita jalan dari rumahnya Pak Wasis, iya Pak De ya. Iya, Ini tempat Pak Wasis. Kita berjalan asik, pelan-pelan kita berjalan. Jadi kita mau, karena rumahnya dekat, kita mau jalan kaki saja sambil nengok-nengok pemandangan ini. Di kira Mbak di sana. Itu. Oh, itu sana. Oh, nah dia lagi di. Kita berada di lahannya Pak Adi Suyono, di rumah yang satu lagi ya ini ya, dimana ini adalah lahan yang dibeli kemarin dari pada Pak Adi Suyono. Ini sudah full tanamannya, ada jengkol, dan di sini banyak semayan-semayan daripada calon tanaman dari Pak Adi ya. Ada seperti apa, terong kayaknya, terong nih ya. Ada juga sawit.
baru Mainnya terong Pak. Ada juga sawit ini kayaknya ya. kalau ini sawit. Wah, ini calon miliarder ini. Nggak mau nanam sawit ini. Calon miliarder. Ya sawit, ya macam-macam, ada yang jagung. Ada jagung. Oke, kita mau ke kebun jagung dulu. Ayo, Jagung. kita mau lihat kebun jagungnya. Pak Gisiono. Reflek. Ah, ini full. Cabai racu. Mana itu, Pak? Ini cabai racu. Ini Cabai rawit macam-macam tanamannya Mbak di sini. Racu. Jadi di sini tetap masih menggunakan sistem apa namanya ini? Yang bawah. hijau. Surjan. Oh, sarjan. Surjan. Surjan. Istilahnya gimana gitu Pak di surjan itu? Ini surjan itu yang atas untuk tanaman palawija, kalau yang bawah kan untuk padi. Oh, mina. Oh, iya, apa? Surjan ya. Ya, sistem Nah, surjan. jadi begini Sobat Tani, kalau di sini memang mengutamakan surjan. Karena tanahnya sebenarnya tanah rendah. Tanah rendah ya Pak ya. Basah gitu. Tanah basah sebenarnya. Ma, di mana pohon pokatnya? Nah ini pohon pokatnya ini. Habis Jadi ini buahnya terlalu banyak, akhirnya langsung kalau mati banyak yang rontok. jadi Sobat Tran, ini memang yang Patane yo Pak, mateng ya ceritanya. ini yang dikembangkan. Atau Mbak, ini kok Jadi ini sawo yang akan dikembangkan kemarin oleh Pak Disiono. Sawo, pokat Jadi ini guder, ini pokat yang akan dikembangkan kemarin. Otomatis akan dikembangkan dengan bijinya terus disambung karena kemarin dapat kiriman entres dari Bantul. Ini lagi disertai oleh Pak Cemilan. Oke Pak Adi, kita lanjut. Ada pertanyaan sedikit Pak Adi ya. Iya. Gimana Pak setelah comeback dari Jawa ini Pak? Wah, ternyata pulang ke Jawa itu menghabiskan uang. Jadi nggak apa-apa ya Pak, refreshing ya apa-apa, kan. Karena ya memang harus begitu, karena anak sudah dewasa dan harus siap menikah, ya kita nikahkan. Kita dulu. nikahkan Pak ya. Masalah uang kita bisa mencari lagi. Asalkan kita giat bekerja, insya Allah rezeki pasti ada. Iya, luar biasa sekali. Anaknya laki apa perempuan ya? Anaknya laki-laki. Laki-laki ya. Ada menikahnya di Cikarang Barat di Jakarta. Iya di Sekarang Jakarta ya? Cikarang Jakarta di Oh. perumahan apa ya itu? Jadi istrinya Telaga Pesona. Telaga Pesona. Jadi Nah. istrinya sana atau ketemunya aja di sana? Ketemunya di sana. Kalau kecilnya itu dia di tetangga desa lah, tapi memang Oh. anak saya itu dulunya memang benar sekali tidak kenal, jadi kenalnya memang di Jakarta itu. Iya. Padahal tetangga ya. Padahal tetangga memang itu di sekolahnya dulu katanya itu adik kelas, tapi memang anak saya tidak kenal sama sekali. Waktu SMP. SMP. Itu di Bantul. Di Bantul ya, adik Di kelas Bambang Lipuro, SMP Oh iya, Bambang Bambang Lipuro. Lipuro. Jadi ketemunya sudah sarjana sama sarjana. oh gitu ya. Jadi Nah, ketemu sudah sarjana sama sarjana. sarjana pembukuan itu namanya, sarjana apa tuh, perkantoran itu. Yo, kalau Terus anak saya arsitek. arsitek ya. Gimana Pak? Programnya setelah pulang ke Jawa ini apa yang akan ditanam berikutnya ya Pak? Ini setelah jagung ini kan nanti jagungnya besar sedikit, nanti akan kita susul sama cabai. Soalnya cabai itu butuh perlindungan supaya tidak terlalu panas. Oh gitu ya. Nah, Jadi jadinya itu yang sudah saya jalani itu seperti itu. Jadi jagung besar dulu, nanti baru cabai untuk perlindungan. Nanti setelah itu jagungnya panen, biarkan saja. Itu karena untuk melindungi cabai. untuk melindungi cabai begitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini memang sesuai dengan speknya. Kalau yang di ujung sana sudah dibersihkan memang ya. Ya kalau Jadi- yang ujung sana memang ya ini memang kemarin sebelum hujan ini bersih. Bersih, ya. Baru 2 minggu sudah kayak gini Iya rumputnya. iya, rumputnya di Kalimantan ya. Jadi Ya, seperti luar ini. biasa. Ini waktu tanam jagungnya itu yuk nggak ada rumputnya sama sekali.
Tapi setelah 2 minggu jagungnya seperti ini, rumputnya sudah seperti ini. Tapi tidak apa-apa karena rumput subur itu pasti tanahnya subur. juga subur. Gitu. Jadi kita nggak takut sama rumput karena rumputnya itu jangan dibakar untuk pupuk. Untuk pupuk ya. Untuk pupuk. Kalau dibakar itu tanahnya Tandus ya. tandus, Betul sekali. nggak bisa subur. Terlalu panas kalau nggak ada apa nama sampah-sampah itu terlalu Iya, panas. iya, biar agak sedikit Dulu dingin waktu ya. datang kan saya membersihkan itu rumput, saya ambil, saya buang, ternyata tanahnya rusak. Rusak ya. Setelah saya tahu menanam jagung, saya robohkan, saya cacah, ternyata itu Malah menjadi bagus sekali. bermanfaat ya. Tanahnya semakin gembur, semakin subur gitu. Ini berarti tancap gas ya langsung tanam jagung. Kenapa memilih jagung enggak? Biasanya kan sayuran jangka-jangka pendek itu Ya, kayak karena bawang kan pre. Sebenarnya kendalanya itu dari umur. Umur saya itu kan sudah tua. Kalau untuk mencari lanjaran, jaraknya jauh, udah capek di jalan, malah nggak bisa nanam apa-apa. Jadi kalau nanam jagung nanti bisa tumpang sari sama cabai, sambil ditinggal nanam padi, sama nanam bawang pre itu baru 3 hari itu. Nanam prenya baru 3 hari itu. Oh, ada juga pre ya. Jadi Ada itu. di sana ada pre, ada juga Kelihatan dari sini, Iya. jauh, walaupun jauh kelihatan. tuh di ujung sana, Sobat Ran. Itu karena kita tinggal kemarin untuk persiapan benih saja. Jadi ya sementara ini memang saya tanam segitu-gitu aja. Saya belum persiapan untuk membedeng lagi karena kalau Iya. buru-buru membedeng tanahnya nanti humusnya terlalu kena panas keluar. Jadi harus jangan terlalu lama langsung kita tanami pre. Nanti pre setelah mecah kita sudah persiapan bikin bedengan lagi. baru lagi ya. Ini kemarin gimana? Beberapa minggu yang lalu kan termasuk Tanjung Buka ini adalah sedikit ya dibilang musibah sih enggak, tapi prahara ya, angin kenceng. Ya, itulah yang Apa efeknya kemarin? yang kena efek ya ternyata rumah saya. Rumah saya itu atapnya terbang 10 seng sama kayu-kayunya sekitar 100 meter. 100 meter. Jadi kemarin cukup menggemparkan ya, Ya, kabarnya. bukan hanya menggemparkan, petir menggelegar bersamaan dengan terbangnya seng 10. Itu terbang satu kali gus itu. 10 Malam seng. hari lagi Pak ya. Iya. Kan malam hari. Terus gimana Pak? Sampean ketika itu pindah atau gimana? Masih di rumah saya itu kah? Tidak pindah karena saya sudah bertekad mati itu berdua sama istri saya dan saya tidak kemana-mana. Tidur sama kasur basah juga Basah nggak ya. apa-apa. Paginya ya itu sengnya udah nggak ada. 100 meter. Pohon-pohonan pating gelimpang itu udah. Iya. Ada pohon jengkol, pohon pete, banyak yang tumbang. Jadi memang terus bertahan situ sampai pagi. Malamnya juga nggak ada yang tahu tuh tetangga-tetangga ya. Tidak ada yang tahu karena saya diam, tidak memberitahu orang-orang. Jadi memang waktu Karena itu, ya kebetulan itu pas ada pernikahan di tempat Pak Yanto. Oh itu. iya. Jadinya kita ya tahu diri lah, walaupun kita susah ya tidak apa-apa. Nggak Yang mau penting nyusahin kita lagi ya. masih selamat. Iya. Jadi waktu itu memang malam itu Luar angin biasa juga itu. hujan terus-terusan. Luar biasa. Bersamaan angin, hujan, petir. Jadi pas petir menggelegar bersamaan hilangnya atap saya 10 itu. Jadi air semuanya masuk ke rumah udah nggak karu-karuan. Tumpah ruah ya. Yang namanya di rumah itu ya sudah basah semua. Iya, ya namanya musibah kita Namanya ada ya musibah. tahu Pak ya. Untuk tanaman juga ada yang roboh ya, banyak juga Wah, yang banyak roboh. yang roboh. Kalau tanaman bukan hanya tempat saya, tempat orang-orang juga roboh. Rata-rata ya. Tapi kalau rumah di SP6 itu memang kebetulan Rumah tempat sampai. saya sendiri. Karena mungkin itu dulunya yang membangun itu pakunya kurang besar, jadi cuman paku pelapon itu, jadi nancepnya kan nancepnya kurang nanggung ya, kurang sedikit ya. dalam. Jadinya ya itu kena angin pakunya nggak kuat, makanya terbang 10 Iya. itu. 10 seng bisa Terus terbang. sama kayu-kayunya. Sama kayu-kayunya bisa dibayangkan Sobat Ran. 100 meter itu 100 terbangnya. meter untuk sengnya. Itu ketemu nggak sengnya jadi pagi harinya? Alhamdulillah ketemu, tapi ya itu walaupun Rusak ya? rusak-rusak tetap kami pasang lagi karena ya itulah baru pulang dari Jawa, Iya. sudah kantong kering kanker.
Gimana Pak Tumilan mendengar berita agak-agak Ya sebenarnya waktu bersamaan di SP6 itu kan sama sih SP5 ada satu buah rumah oh iya juga juga ya yang rumahnya siapa tuh Bu Marni ya. emperan itu kan juga kabur sampai nabrak kabel listrik Oh iya iya ya, iya. sampai jatuh itu loh Pak. Itu dekatnya Pak Kemis. Ya betul. Iya betul dekat Pak RT itu ya. Ya Itu kan apa? hikmahnya aja lah sekarang. Iya 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 iya. Namanya Jad- musibah kan. Jadi mungkin tetap ada Peringatan hikmahnya. untuk kita lah. Iya iya iya. Supaya waspada, memang di Kalimantan hampir cuaca memang mirip-mirip kalau ada. Tapi setahu Pak Tumilan dan Pak Adi Suyono Ya baru kali ini. baru kali ini ya? Baru ini pertama bencana. itulah angin yang terlalu besar. Jadi Karena memang itu namanya katanya di reporter televisi itu katanya fenomena alam. fenomena alam ya. Fenomena alam. Fenomena alam. Fenomena alam. Ngomongnya wong sing ning kantor kono lho. Ya ade iki ngomong kan ya apa Karena jenenge kan biyen. kemarin itu Lesos. Iya. diprediksi itu sewaktu saya pulang ke Jawa itu diprediksi Kalimantan itu akan kemarau panjang. Ternyata Ternyata setelah kebalik. saya pulang selang 1 hari sampai sekarang hujan terus. ya, betul. Baru 3 hari ini terang. Iya. Kemarin 2 hari Pak, 2 hari. Iya 2 hari terang. itu. Kemarinnya masih hujan Kemarin terus. masih hujan, makanya itu saya heran. Katanya diprediksi kemarau kok saya di sini. Sedangkan nyemprot ini nggak ada dikasih waktu kemarau nyemprot ini. Iya. Jadi Makanya rumput seperti ini 2 minggu sudah seperti ini. salah satu kendala juga ya. Ini termasuk salah satu Pak Tumilan. Jadi Pak Adi Suyono ini salah satu warga transmigrasi yang termasuk bertahan di ujung sendirian juga Iya, nih di pulau sendiri lagi. Di pulau sendiri. Tapi enggak apa-apa. Dan penguasa pulau sendiri saya. Jadi Tapi kalau kuliah dengan potensi lahannya kan juga enggak mau kalah dengan warga yang lain. Oh, enggak, Itu saya enggak loh, mau kan kalah. potensi itu kan tetap. yang ini Pak, yang ini. Tapi yang di depan yang ditanami untuk persawahan itulah yang seperti memang seperti di pulau, sendiri. Pulau ya memang di seperti di iya pulau. Dikelilingi sungai alam. dan cukup bawah. Tapi memang mungkin yang Maha Kuasa itu memberikan seperti itu sudah pas dengan porsinya. Mungkin kalau dapat yang anak muda seperti saya ini udah lari. Ya untung, ya dibakoh. Untung yang tetua. Jadi kan begitu. Intinya untuk pagar SP kan. Ya iya. Tua-tua kan dikene Iya, anu Pak Mar. kan ujung-ujung ya kan. Pinggir-pinggir kita delok ning teran kan. Iya betul. Itu sudah dipilihkan seperti itu. Ya di mana-mana itu kalau orang transmigrasi itu istilahnya kalau orang Jogja di mana-mana bertempat tinggal itu aman. Seperti di Lampung di Raja Basah itu namanya Raja Basah itu kalau bukan orang Jogja gajahnya nggak mau pergi. Semua Kenapa dibantai. begitu ya? Oh gitu ya. Nah, semua dibantai. Setelah orang Jogja tran ke situ, gajahnya permisi lari terbirit-birit. Nggak ada lagi satupun. Jadi Itu wilayah Raja Basah itu. jadi Pak Sri Sultan nunjuknya nggak Iya, sembarangan. makanya itu. Memang ada semacam Iya. sugesti Ya, ya. macam-macam. Iya, Pak Mar. Iya, betul. Ceritane lho aku diki ya ora mudeng ngono kuwi. Soalnya di sini memang orang Jogja itu ditaruh di tepi hutan. Betul, Tapi betul. ternyata penghasilannya tidak kalah sama yang di tengah. Betul sekali. Walaupun ada hewan-hewan, Mm-mm. hewannya itu seperti apa ya? Berteman lah istilahnya. Iya, iya. Ya makan tapi nggak terlalu Umum ya. merusak Mm-mm. gitu. Istilahnya hewan ya namanya hewan perlu makan, tapi nggak seperti yang di muara. Yang di muara sana kan kalau dia ditembak apa diracun dia ngamuk. Kalau Ngamuk di sini ya. enggak. Luluh. Pak ada pawangnya Pak Tumilan tuh pawangnya tenang. Pak Susiono. Ini kemana lagi acara sore kita ini Pak? Itu tanaman jagung Pak tempat Tumilan siapa, masih mau keliling kah? Itu jagung tempat Pak Marno. Oh, Mbah itu kan Marno. sama padi. Tetanggane. Pak? Oh, bisa lah kita nengok situ kan. Oh boleh boleh. Kalau itu jagung apa namanya? Oh iya. Itu yang kemarin itu loh, yang bantuan. Anu Pratiwi. Hmm. Enggak ada keliling.
Oke Sobat Ran, itulah tadi ya bincang-bincang kita ataupun ngobrol-ngobrol kita bersama Pak Tumulan dan juga Pak Adi Suyono, transmigrasi asal Bantul, Yogyakarta, yang pada sore kali ini telah ngobrol panjang lebar bersama kita, dan juga ngobrol juga dengan Pak Tumilan, pejuang transmigrasi 5, dimana ternyata belum banyak tanaman yang akan kerjain karena masih permulaan ya, baru beberapa minggu datang dari Jawa, Jakarta, pokoknya traveling, makin tua makin jadi makin traveling. Nah itu jadi saya baru Mei cabai katanya situ ya. Jadi ini akan mulai digenjot lagi pertaniannya Mbah ya. Jadi nanti kita datang lagi kalau sudah mulai menanam lagi, mulai panen. Oh gitu ya. Jadi nah itu yang sebelah sana tuh, nah itu persawahannya Pak Suyono. Jadi di sini memang ini lewat sungai, dikelilingi sungai. Jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan ya Sobat Ran ya. Lebih dan kurang mohon maaf, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.